Bagi kebanyakan anak muda di Indonesia, barangkali yang paling mereka ketahui tentang Korea Selatan adalah budaya popnya. Lebih dari satu dekade terakhir ini, budaya pop Korea Selatan membanjiri tren kehidupan anak muda di Indonesia, khususnya di kota besar, dengan musik, film, fashion, dan image kecantikan ala Korea Selatan. Namun, di antara mereka sedikit yang diketahui bahwa ternyata pertumbuhan muslim di Korea cukup pesat. Lantas, bagaimana awal mula masuknya Islam di Korea Selatan? Awal masuknya Islam di Korea telah terjadi sejak abad ke-7, yakni pada saat masa kerjaan sila di Korea dan masa kemasan Islam di Timur Tengah. Pertemuan pertama Korea dengan Islam murni karena komersial. Para pedagang muslim di Korea selama era Goryeo dianggap sangat penting kedatangannya hingga akhirnya diangkat menjadi penasihat dinasti Joseon. Komunitas muslim tiba di semenanjung Korea pada tahun 1024 di Kerajaan Goryeo. Sebanyak 100 orang tiba termasuk Hasan Raja pada bulan September tahun ke-15 Raja Yeongjo berkuasa di Goryeo. Kemudian 100 orang pedagang muslim kembali tiba pada tahun berikutnya. Perdagangan kedua negara terus berlanjut hingga abad ke-15. Mereka pun akhirnya banyak yang menetap di Korea, terutama Muslim Timur dan Asia Tengah. Beberapa Muslim dari Cina juga menetap di Kerajaan Goryeo. Kontak dengan masyarakat Muslim terus berlanjut. Pada akhir periode Goryeo, dibangunlah sebuah masjid di ibu kota Keong bernama Yekum. Tahun 1427, di bawah kepemimpinan Sejong Agung, dinasti Joseon mengeluarkan sebuah dekret kerajaan yang melarang dilakukannya praktik ritual keagamaan dan penggunaan pakaian Muslim. Sehingga saat itu, kontak Korea dengan dunia Islam terputus, hingga akhirnya penyebaran Islam dimulai kembali di era modern tahun 1950-an di era perang sedang berlangsung. Pada tanggal 25 Juni tahun 1950, perang Korea dimulai ketika sekitar 75.000 tentara rakyat Korea Utara berbondong-bondong melintasi paralel ke-38 batas antara Republik Rakyat Demokratik yang didukung Uni Soviet di utara dan Republik Korea didukung negara-negara barat di selatan. Invasi ini merupakan aksi militer pertama dalam Perang Dingin. Pada bulan berikutnya, tentara Amerika Serikat mulai diterjunkan ke medan perang untuk membelah Korea Selatan. Pernyataan resmi dari pejabat Amerika Serikat, perang ini adalah sebuah perang perlawanan terhadap komunisme internasional. Setelah sekian lama baku hantam di daerah perbatasan, perang berhenti dengan jumlah korban yang tak terhitung. Sementara itu, para pejabat Amerika Serikat berusaha keras mencoba berkomunikasi dengan Korea Utara untuk mencapai kesepakatan militer senjata. Mereka khawatir perang ini akan meluas hingga melibatkan Rusia dan Cina. Pada bulan Juli tahun 1953, perang Korea berakhir. Secara keseluruhan sekitar 5 juta tentara dan warga sipil kehilangan nyawa mereka selama perang. Sampai hari ini, semenanjung Korea masih terbagi dua, yaitu negara Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam situasi seperti ini, ketika perang masih berlangsung, sebanyak 15.000 tentara Turki datang sebagai pasukan sukarela untuk Korea Selatan. Tentara Turki adalah kontingen tentara terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Ketika perang berlangsung, Turki mendirikan banyak masjid tenda atau masjid temporer yang terbuat dari tenda-tenda. Pada awalnya dimasukkan untuk dijadikan sebagai tempat ibadah bagi tentara Turki. Di tahun pertama kedatangan tentara Turki, orang Korea Selatan yang masuk Islam sudah mencapai sebagai 200 orang. Setelah perang usai, banyak dari tentara Turki tersebut yang lebih memilih untuk tetap tinggal di Korea Selatan dengan misi untuk mengenalkan Islam kembali ke Korea Selatan setelah sekian lama terputus dari sejak era dinasti Joseon. Keterlibatan dan upaya bantuan Turki di Korea Selatan meninggalkan kesan yang begitu dalam bagi orang-orang Korea Selatan, sehingga bukan hal yang aneh bagi orang Korea Selatan untuk menggambarkan orang-orang Turki sebagai saudara laki-laki mereka. Tahun demi tahun terus berjalan dan penyebaran agama Islam Korea Selatan terus berlanjut. Pada tahun 1960-an, penduduk Muslim Korea Selatan sudah mencapai 3.000 orang. Masuk tahun 1965, agama Islam sudah mulai dikenal luas, dan di tahun ini juga, Federasi Muslim Korea atau KMV didirikan di Seoul. Berdirinya KMV bukan hanya membawa kesempatan bagi umat Islam untuk menyebarkan firman Allah dan Nabi Muhammad SAW di Korea Selatan melalui kitab suci Al-Quran saja, namun juga sebagai jalan untuk mendirikan masjid resmi pertama negara tersebut untuk Muslim dan orang-orang Korea. Pada tahun 1976, Masjid Sentra Korea didirikan di Taiwan. Pada tahun pertama masjid tersebut didirikan, jumlah Muslim di Korea Selatan sudah mencapai 15.000 orang. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya, jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 35.000 orang. Hingga pada tahun 1990, jumlah masjid di Korea sudah bertambah hingga mencapai 5 tempat.